Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Viewers yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya Naina Fazahirunisa Santoso dari Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2503931 izin menyampaikan sedikit ilmu yang saya beri judul Kita Hari Ini Penentu Generasi Esok Hari. Viewers, kita hidup di zaman yang perkembangan teknologinya sangat cepat. Tetapi di sisi lain kita juga melihat banyak masalah sosial yang semakin memprihatinkan. Salah satu yang paling sering menjadi korban yaitu anak-anak. Banyak anak yang harus menerima dampak dari kesalahan, konflik, dan ketidaksiapan daripada orang tuanya. Kita sering mendengar berita tentang perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya perhatian orang tua, hingga masalah ekonomi yang membuat anak kehilangan hak-haknya. Ada anak yang tumbuh tanpa kasih sayang yang cukup. Ada anak yang setiap hari melihat pertengkaran di rumahnya. Bahkan ada anak yang harus mengubur cita-citanya karena keadaan ekonomi keluarga yang memaksanya bekerja sejak kecil. Padahal anak bukanlah pihak yang bersalah. Viewers yang berbahagia, keluarga seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi seorang anak. Rumah seharusnya menjadi tempat pulang yang penuh ketenangan, bukan tempat yang justru menghadirkan ketakutan. Orang tua seharusnya menjadi pelindung dan pendidik pertama bagi anak-anaknya. Namun, kenyataannya tidak semua anak mendapatkan hal tersebut. Banyak anak yang hidup dalam keluarga yang tidak harmonis, akhirnya mengalami gangguan emosional. Mereka tumbuh dengan rasa takut, sulit percaya diri, bahkan kehilangan arah hidup. Ada yang menjadi pendiam, mudah marah, sulit bergaul, dan merasa dirinya tidak berharga karena kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dalam Islam, anak adalah amanah yang dititipkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Quran Surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya, "Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Ayat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua bukan hanya memberi makan dan pakaian, tetapi juga mendidik, menjaga, dan membentuk akhlak dari anak-anaknya. Viewers, masalah ekonomi juga menjadi salah satu penyebab banyak anak kehilangan masa depannya. Tidak sedikit anak yang akhirnya putus sekolah karena harus membantu orang tua mencari nafkah. Ada yang sudah bekerja sejak masih kecil, dan ada juga yang terpaksa mengalah demi kebutuhan keluarga. Mereka sebenarnya punya mimpi. Mereka ingin sekolah tinggi seperti kita ini sekarang. Mereka ingin sukses, tetapi
keadaan yang memaksa mereka berhenti di tengah jalan. Fenomena ini seharusnya membuat kita sadar bahwa menjadi orang tua bukan sekedar soal mampu memiliki anak. Menjadi orang tua adalah tentang kesiapan. Siap mentalnya, siap emosinya, siap ilmunya, dan juga siap tanggung jawabnya. Karena anak bukan hanya butuh dilahirkan, tetapi juga butuh dibesarkan dengan baik. Viewers yang dirahmati Allah, hari ini banyak orang berpikir bahwa parenting atau ilmu mendidik anak hanya perlu dipelajari setelah menikah. Padahal seharusnya dipersiapkan sejak sekarang. Cara kita berbicara, cara kita mengendalikan emosi, cara kita menghargai orang lain, bahkan cara kita menyelesaikan masalah akan sangat mempengaruhi keluarga kita di masa depan. Kalau hari ini kita belum mampu mengontrol emosi, bagaimana nanti saat menghadapi anak? Kalau hari ini kita masih egois dan tidak mau bertanggung jawab, bagaimana nanti ketika kita membimbing keluarga? Karena itu, generasi muda harus mulai berbenah sejak sekarang, memperbaiki akhlak, memperluas wawasan, belajar sabar, belajar tanggung jawab, dan belajar memahami arti dari keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, menjadi orang tua bukan hanya status, tetapi amanah yang besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Viewers, kita harus sadar bahwa anak-anak belajar dari lingkungan tempat mereka bertumbuh. Jika mereka dibesarkan dengan kekerasan, mereka bisa tumbuh dengan luka. Jika mereka dibesarkan dengan kasih sayang, mereka akan tumbuh dengan rasa aman. Maka, ciptakanlah lingkungan keluarga yang nyaman dan sehat. Jadikan rumah sebagai tempat yang penuh cinta, perhatian, dan komunikasi yang baik. Karena terkadang, satu pelukan dari orang tua lebih berharga daripada banyak nasihat yang mereka terima. Satu perhatian kecil bisa menyelamatkan mental seorang anak. Viewers yang berbahagia, sebagai calon pembangun generasi masa depan, kita harus memiliki pola pikir yang dewasa dan berwawasan luas. Masa depan generasi berikutnya ditentukan oleh bagaimana kita mempersiapkan diri hari ini. Kita tidak bisa hanya berharap memiliki anak yang baik jika kita sendiri belum mau memperbaiki diri. Kita tidak bisa menuntut anak menjadi hebat jika lingkungan yang kita ciptakan penuh luka dan ketidakharmonisan. Karena sejatinya generasi lahir dari keluarga yang dipersiapkan dengan baik. Dan pada akhirnya kita harus memahami satu hal penting. Kalau soal berkembang biak, mungkin banyak orang yang bisa melakukannya dan paham bagaimana caranya. Tapi soal berkembang baik, gak semua orang mau belajar dan gak semua orang bisa. Dibutuhkan ilmu, kesabaran, tanggung jawab, dan kesadaran untuk benar-benar menjadi orang tua yang baik. Maka, mari kita mulai mempersiapkan diri dari sekarang, detik ini, menit ini, jam ini, dan hari ini juga. Belajar menjadi pribadi yang lebih baik, belajar mengendalikan emosi, belajar memahami tanggung jawab, dan belajar menciptakan lingkungan yang sehat untuk generasi setelah kita. Karena kita hari ini adalah penentu generasi esok hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita generasi yang mampu membangun keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang, dan melahirkan anak-anak yang soleh serta bermanfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.